Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Hanafi, NIM H00220016, akan mempresentasikan terkait proposal penelitian skripsi dengan judul Diversitas dan Kepadatan Spora Mycorrhiza Arbuscular hubungannya dengan ketersediaan P di kawasan Kars Pacitan. Untuk permasalahan utamanya, kawasan Kars dikenal dengan dominasi mineral Ca di dalam tanah, sehingga mineral Ca mengikat P hampir sebesar 65% pada tanah di Kars, menyebabkan ketersediaan P di tanah rendah, menurut Gao et al. Tahun 2019. Untuk solusinya, eksplorasi spora FMA di tanah Kars yang mampu bersimbiosis dengan tanaman yang membantu meningkatkan ketersediaan P di tanah. Nah, menurut Yang et al. Tahun 2022, dalam penelitiannya di kawasan Kars Puding, Gunung Tianglong, Cina Selatan, menemukan kolonisasi FMA dengan kisaran lebih dari 60% pada tanaman di tanah Kars, mampu meningkatkan ketersediaan P di tanah sebesar 5,8 mg per kilogram dari yang awalnya kurang dari 4 mg per kilogram. Penelitian yang dilakukan oleh Xiao et al. 2019 juga menemukan bahwa FMA pada tanah dengan kondisi diversitas 31% dan kepadatan sporanya 49% berkorelasi positif pada konsentrasi P tersedia tanah di padang rumput kawasan Kars Cina. Nah, berdasarkan studi terdahulu, belum adanya kajian maupun eksplorasi di kawasan Kars Pacitan terkait diversitas dan kepadatan spora Mycorrhiza arbuscular hubungannya dengan kesediaan P tanah, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan membandingkan hubungan diversitas dan kepadatan spora Mycorrhiza arbuscular dan konsentrasi P tersedia pada tanah di berbagai kondisi lingkungan di kawasan Kars Pacitan. Untuk manfaatnya, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan strategi pengolahan lahan pertanian di kawasan Kars. Untuk metodologi penelitian, waktu dan tempat, penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan Januari 2024. Lokasi sumber di kawasan Kars Pacitan. Untuk lokasi survei di kawasan Kars Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Untuk analisis dilakukan di laboratorium biologi dan bioteknologi tanah serta laboratorium kimia dan suburan tanah, program studi tanah. Berikut di samping ini adalah peta kerja dari kegiatan survei yang akan dilakukan. Tepatnya di Kecamatan Donorojo, Gunung Pringkuku, Pacitan, Kebon Tulaan, Ngadirojo, dan Donorojo. Peta ini dibuat berdasarkan overlay dari peta curah hujan, peta jenis tanah, peta geologi, ketinggian, dan penggunaan lahan, sehingga didapat 10 SPL pada peta kerja ini. Untuk alat dan bahan, yang pertama untuk kegiatan sampling tanah membutuhkan cangkul plastik hitam 1 kg, kemudian untuk sampling spora dan tanaman understory menggunakan cetok dan polybag 10 x 5 cm. Untuk pengukuran kepadatan kanopi menggunakan meteran, untuk tanah menggunakan meteran, untuk pengukuran ketebalan seresah menggunakan jangka sorong, untuk isolasi spora FMA menggunakan saringan mikron bertingkat ukuran 120 mikron, 90 mikron, dan 45 mikron. Untuk bahannya adalah tanah dan sukrosa. Kemudian untuk pengukuran diversitas dan kepadatan spora FMA membutuhkan alat mikroskop stereo, mikroskop binokuler, dan Petri bergit lain dengan bahan hasil isolasi spora dari tanah.
Untuk selanjutnya, untuk kegiatan uji efektivitas FMA pada akar understory menggunakan alat penangas, Petri bergrid line, mikroskop stereo, mikroskop binuklear. Untuk bahannya menggunakan tanaman understory, vanillin blue, KOH, H2O2, HCl, dan asam laktat. Untuk analisis P tersedia tanah menggunakan spektrofotometer. Untuk bahannya tanah NaHCO3 0,5 molar, pH 8,5, pengekstrak P pekat, reaksi pewarna P, dan standar induk. Untuk analisis pH menggunakan pH meter. Untuk bahannya adalah tanah dan aquades. Untuk analisis C organik menggunakan alat spektrofotometer dan bahan tanah H2SO4 pekat, K2Cr2O7 1N, standar induk 5000 ppm C. Untuk analisis glomalin menggunakan alat autoklav dan spektrofotometer. Untuk bahannya tanah natrium sidrat, standar bovin serum albumin, dan laktogliserol. Berikut untuk tata laksana penelitian secara garis besar. Yang pertama adalah pembuatan peta kerja. Dilakukan pada pra penelitian. Kemudian untuk sampling tanah, spora, dan tanaman dilakukan setelah peta kerja jadi. Dilanjutkan dengan pengukuran kepadatan kanopi, temperatur tanah, dan ketebalan seresah. Dilanjutkan dengan analisis kimia tanah, kemudian isolasi spora FMA, kemudian pengukuran diversitas dan kepadatan spora FMA. Dilanjutkan dengan pengecatan akar dan penetapan persentase koloni mikoriza pada akar tanaman. Berikut adalah rancangan survei dari kegiatan penelitian ini. Untuk titik sampel pada SPL, diketahui bahwasannya ada 10 SPL, di mana setiap SPL akan diambil 3 kali ulangan sehingga didapat 3 titik sampel pada setiap SPL. Sehingga diperoleh keseluruhan totalnya ada 30 titik pengambilan sampel. Nah, untuk setiap titik pengambilan sampel dibuat transek seukuran 200 meter persegi. Pada setiap transek 200 meter persegi dibuat 2 subulangan transek seluas 50 meter persegi. Nah, untuk transek ukuran 50 meter persegi digunakan untuk sampling tanah, spora, dan tanaman understory. Nah, untuk sampling tanaman understory dilakukan hanya pada tanaman understory yang dominan pada transek ukuran 50 meter persegi. Tanaman understory diambil cukup satu sebagai sampling dari luasan 50 meter persegi. Kemudian untuk sampling tanah dan spora dilakukan di sekitar rhizosfer tanaman understory yang dominan, dilakukan dengan pola acak dan nanti dilakukan komposit untuk tanah dan spora mikoriza. Kemudian untuk transek seluas 200 meter persegi dilakukan untuk pengukuran kepadatan kanopi, temperatur tanah, dan ketebalan seresah. Temperatur tanah diukur pada 4 titik dengan luasan yang sama besar pada transek 200 meter persegi. Kemudian untuk pengukuran kepadatan kanopi dilakukan pada tanaman yang dominan. Kemudian untuk ketebalan seresah juga dilakukan pada 4 titik dengan luasan yang sama seperti pada temperatur tanah. Namun temperatur tanah ini diukur dalam jangka waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Untuk kepadatan kanopi dan ketebalan seresah hanya diukur sekali pada setiap 1 titik. Untuk parameternya ada 2, yaitu parameter utama dan parameter pendukung. Untuk parameter pertama ada diversitas spora. Untuk parameter utama yang pertama ada diversitas spora FMA menggunakan metode diversity
yaitu Shannon-Weiner Diversity Index, sumber pustaka PPS DLP tahun 2007, dan untuk kepadatan spora menggunakan metode Simpson Dominance Index PPS DLP 2007, kemudian untuk tersedia tanah menggunakan metode P. Olsen dan spektrofotometri menggunakan metode dari Bali Tanah 2009. Untuk parameter pendukung ada 7. Yang pertama ada pH menggunakan metode elektrometik, C organik menggunakan wall, KN Black dan spektrofotometri. Keduanya menggunakan sumber pustaka dari Bali Tanah tahun 2009. Kemudian untuk kolonisasi akar menggunakan metode grid line intersect, sumber pustaka dari BPS DLP tahun 2007. Kemudian untuk glomalin menggunakan metode ekstraksi dan spektrofotometri menggunakan sumber pustaka dari Santos et al. Tahun 2020. Dan untuk padatan kanopi menggunakan metode volumetrik, kemudian temperatur tanah menggunakan metode gravimetrik, kemudian ketebalan seresah menggunakan metode standing leader, di mana padatan kanopi, temperatur tanah, dan ketebalan seresah menggunakan metode yang diterapkan oleh Dewi et al. Tahun 2021. Selanjutnya untuk analisis data, uji pertama ada uji distribusi normal menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Tujuannya untuk memastikan normalitas baran data di varietas dan kepadatan spora FMA serta P tersedia tanah. Kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas menggunakan Levin test. Tujuannya untuk memastikan bahwa kelompok data sampel yaitu di varietas, kepadatan spora FMA, P tersedia tanah berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Kemudian untuk uji selanjutnya adalah analisis varians 3 arah atau three-way ANOVA. Tujuannya untuk memeriksa pengaruh yang signifikan dari diversitas dan kepadatan spora mycorrhiza arbuscular dan konsentrasi P tersedia tanah pada berbagai SPL serta interaksinya terhadap faktor lingkungan. Lanjutkan dengan uji korelasi linear Pearson. Tujuannya untuk memeriksa hubungan yang signifikan dari diversitas dan kepadatan spora, P tersedia tanah, dan faktor lingkungan. Cara penelitiannya, untuk kegiatan prasurvei atau pra-penelitian dan penentuan area sampling dilakukan pada bulan Juni tahun 2023. Untuk proses survei atau proses penelitiannya itu dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, September tahun 2023, meliputi sampling tanah, spora tanaman, dan untuk meliputi sampling tanah, spora, dan tanaman understory. Lanjutkan dengan pengukuran kepadatan kanopi, temperatur tanah, dan ketebalan seresah. Untuk kemudian ada analisis laboratorium dilaksanakan pada bulan September, Oktober, sampai November tahun 2023, meliputi analisis P tersedia, pH, C organik, dan glomalin. Dilakukan juga untuk identifikasi dan isolasi mycorrhiza arbuscular, pengukuran indeks diversitas, dan kepadatan spora FMA. Kemudian untuk analisis dan pengolahan data dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2023. Untuk penyusuran skripsi dan luaran dilaksanakan dari bulan Oktober, November sampai Desember tahun 2023, dan seminar hasil insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024. Berikut adalah anggaran biaya penelitian untuk keperluan alat, bahan, dan lain-lain. Untuk alat yang digunakan untuk kegiatan survei maupun alat yang digunakan untuk analisis lab meliputi plastik bening 500 gram, kemudian ada polybag 10 x 5 cm, dan kertas saring wetman nomor 1, sehingga diperoleh biaya untuk alat adalah sebesar Rp1.034.000. Untuk bahan ini meliputi bahan hanya pada analisis lab karena pada survei tidak menggunakan bahan sama sekali.
meliputi sedemikian sehingga diperoleh biaya sebesar Rp11.840.000. Untuk keperluan lain-lain, yaitu untuk mobilitas massal atau pemindahan sampel dari Pacitan ke Solo sebanyak 2 kali, sehingga diperoleh biaya untuk mobilitas tersebut sebesar Rp700.000, sehingga diperoleh biaya total sebesar Rp13.574.000. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.